Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu terkasih. Saya mau lihat wajah-wajah yang merindukan cinta kasih Tuhan hari ini, boleh lambaikan tangannya. Luar biasa. Saya undang untuk masing-masing kita untuk masuk ke dalam doa. Mari kita persiapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk cinta kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini, kami ingin bersatu hati untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Biar kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir, Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami, dalam puji-pujian kami, bahkan sampai firman Tuhan nanti Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Biarlah kami boleh terus merindukan cinta kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Bapa yang sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari jemaat terkasih kita samakan, nyatakan sekali lagi. Wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari panggil Dia, Bapakku yang baik, amin Tuhan, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin
Bapa. Mari jemaat terkasih saja nyanyikan. Katakan, Bapakku yang baik, amin Tuhan. sangat ku cinta. Kau Bapa yang sangat baik dalam hidup kami Bapa. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Terima kasih Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari panggil Dia. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk cinta kasih-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kami rindukan Tuhan, berbicara pada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik, Kau baik. Kami nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jika kolararabayase, kolararabayase, kira kolararabayase, kolararabayase, kira kolararabayase, kolararabayase, kira kolararabayase, kolararabayase, kira kolararabayase. Kami rindukan Tuhan, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik Tuhan, namamu indah, namamu mulia, tiada seperti-Mu. Kau baik Tuhan, kudus Kami namamu, menyembah kudus namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini semua hanya kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang baik Tuhan, Bapa yang memelihara kami Tuhan sejak kami lahir sehingga kami ada di hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kami setiap hari terus mengingat kebaikan-Mu Bapa, terus mengingat nama-Mu Tuhan, nama yang begitu indah, nama yang begitu kudus, nama yang begitu penuh kuasa Tuhan, sehingga apapun kesulitan kami Bapa, semua akan kami percayakan dalam nama-Mu saja Tuhan. Kami percaya Engkau ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creations cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. You're holy God, and the angels cries, holy. All creations cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Mari jemaat terkasih, saya undang semua bangkit berdiri, kita akan all the angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Selamanya Kau kudus Tuhan, selamanya Kau tinggal bersama kami Tuhan. Namamu yang begitu mulia, begitu kudus, begitu penuh kuasa Tuhan. Biar kami terus hidup dalam-Mu Tuhan, biar kami terus hidup dalam kekudusan-Mu Bapa. Kami berkati Tuhan, kami serahkan ibadah kami Bapa. Biar kami boleh terus berjalan dalam rencana-Mu yang indah Bapa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat yang sama-sama rindu untuk berjalan dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin. Masih rindu memuji Tuhan? Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, amin. Allah yang layak untuk dipuji, Allah yang layak untuk disembah. Mari kita sama-sama dengan suara yang sangat lantang kita puji Tuhan. Kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Dengan satu hati kami nyatakan Tuhan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya.
percaya Tuhan kita, Tuhan yang berjaya. Mau tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik. Kita katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. terpujilah Tuhan, Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Siapa yang memerintah? Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Yang rindu untuk Tuhan bertahta dalam hidupnya, katakan yes. Sekali lagi kita mau katakan yes. Woo. Kita percaya bahwa Tuhan yang bertahta adalah Tuhan yang baik untuk hidup kita, amin. Kita masih memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. mari jemaat saja nyatakan kebaikan Tuhan, katakan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan dengan penuh senyuman bahwa Tuhan baik. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
adalah Tuhan yang baik. Amin. Kita rindu untuk berikan gerakan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama angkat jempol kita katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Katakan apa? Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Berikan jempolmu untuk Tuhan. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. dari selama-lamanya, Dari selama-lamanya. sampai selama-lamanya, Sampai selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama nyatakan, Tuhan Yesus baik. haleluya. Yang percaya Tuhan kita baik, kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Luar biasa. Jemaat Tuhan yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, mari silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari jemaat yang terkasih, saya undang untuk masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Bapa. Bila mana sebentar kami ingin membalikan sebagian dari berkat-Mu untuk kami Tuhan di minggu ini, di bulan ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap hati yang Engkau gerakkan ya Tuhan untuk boleh menabur di tempat ini. Biar apa yang sudah kami tabur boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Boleh menjadi persembahan untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Engkau yang bekerja di tempat ini Tuhan. Engkau yang mendatangkan setiap kami yang ada tempat ini. Engkau yang akan memperluas pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku.
Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri kita nyatakan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan Kau adalah segalanya bagi hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya ada perkenanan Tuhan. Berkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Kami tahu kami punya gembala yang baik. Kami tahu Tuhan kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih, kami percaya setiap apa yang menjadi pergumulan doa kami, kami tahu kami punya jalan keluar. Terima kasih, biar setiap firman yang kami dengar pagi hari ini membuat kami menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, ya. Minggu lalu saya sudah ceritakan tentang bagaimana 40 hari penampakan Yesus. Yang terakhir adalah di Danau Tiberias, bagaimana murid-murid Tuhan bisa mendapatkan ikan yang banyak, ya. Nanti kalau Bapak Ibu yang ketinggalan, silahkan nanti bisa lihat di YouTube kami, ya, supaya kita bisa tahu bagaimana kelanjutan dari pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat minggu lalu bahwa Petrus dan murid-muridnya cari ikan dan tidak dapat semalam-malaman. Dan akhirnya Tuhan berkatin dan mendapat ikan yang sangat banyak. Nah, pada waktu ini adalah kita akan buka ayat kita selanjutnya di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, ya. Ini adalah mengisahkan bagaimana setelah murid-murid Tuhan dia sampai di pantai dan akhirnya mereka mulai mengambil ikannya dan mulai memasak. Kita lihat ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana kitab Yohanes tadi menceritakan bagaimana Petrus dipanggil Tuhan setelah dia makan sarapan, setelah semalaman cari ikan, dan akhirnya dipanggil Tuhan. Kenapa? Diminta untuk yang namanya menggembalakan domba-domba. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kata-kata di sini adalah menggembalakan domba-domba. Kalau kita lihat dari bahasa asli atau dari bahasa Inggris akan lebih mudah. Lihat next berikutnya. Di sini dikatakan, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, he said to him, then give my lamb food. Atau feed my lamb. Dikatakan apa? Yang kedua,
take care of my sheep atau shepherd my sheep. Kemudian then give my sheep food atau feed my sheep. Jadi Bapak Ibu sekalian memang ada keterbatasan dari bahasa Indonesia. Kalau namanya domba disebut semuanya domba. Tapi kalau pada bahasa Inggrisnya atau dari bahasa aslinya itu ada perbedaan. Bapak Ibu lihat, di sini lamb, sheep and sheep. Artinya apa? Kalau lamb itu adalah anak domba yang kecil. Kenapa sampai 3 kali? Bapak Ibu lihat, suatu penggembalaan itu ada proses. Tidak semuanya jemaatnya tentu menjadi jemaat yang dewasa, betul? Kita jadi tua itu pasti. Tapi menjadi seorang Kristen yang dewasa itu perlu proses. Banyak orang bilang, Pak prosesnya apa? Banyak hal. Mungkin dari masalah yang kau hadapin, atau problem yang kau alami, itu membuat kamu menjadi proses, sehingga menjadi suatu jemaat yang dewasa. Jadi kalau kamu lihat di sini, dikatakan feed my lamb, kasih makan. Lalu apa? Take care, perhatikan. Ini adalah apa? Tugas dari seorang gembala. Bagaimana mereka harus memberi makan domba-dombanya, yaitu jemaatnya, dengan firman yang baik, dengan ajaran yang benar. Lalu apa? Take care, perhatikan mereka. Sehingga mereka menjadi jemaat yang dewasa. Makanya waktu itu Yesus katakan dia sampai 3 kali. Mungkin ada juga yang katakan, Pak, kenapa dia diminta 3 kali? Karena pada waktu itu Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu lihat, dari seorang yang penakut menjadi seorang yang pemberani. Ngerti ya? Pada waktu itu Petrus menyangkal 3 kali. Pada waktu itu apa? Dia takut. Takut apa? Takut mengaku dia anak Tuhan. Takut apa? Dia dikatakan, ini murid Yesus ya? Bukan aku. Kenapa dia takut? Bapak Ibu sekalian saya katakan, kalau dia takut, saya percaya bahwa ada persamaan antara Petrus dengan Yudas Iskariot. Bapak Ibu tahu Yudas Iskariot? Kalau Yudas Iskariot menjual Yesus demi duit. Betul? Petrus juga pada waktu itu dia menjual Yesus. Demi apa? Demi menyelamatkan nyawanya. Kalau dia ngaku pada waktu itu mungkin dia juga ikut digebukin. Tapi dia tidak berani ngaku. Karena dia apa? Dia menjual Yesusnya demi menyelamatkan nyawanya. Tapi ada perbedaan Bapak Ibu sekalian. Yudas Iskariot, dia menjual Yesus. Akhirnya dia menyesal. Kenapa? Yudas Iskariot nggak nyangka kalau Yesus sampai harus disalibkan. Mungkin hanya di penjara atau segala macam, mungkin dipukulin dan akhirnya dilepas. Tapi ternyata harus mengalami pesaliban. Dia menyesal. Dan yang menjadi kesalahan Yudas Iskariot, waktu dia mengakui kesalahannya, dia lakukan apa? Bunuh diri. Tapi pada waktu Petrus, dia menyadari kesalahannya, dia bertobat dan minta ampun. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana Petrus dicintai Tuhan. Bagaimana Petrus dia dikatakan, engkau gembalakan domba-domba. Karena Petrus sudah dilihat bahwa dia bukan orang yang cinta akan uang. Pada waktu di Danau Tiberias, dia sudah dapat berkat yang berlimpah-limpah. Ikannya cukup banyak, yang dikatakan apa? Semalam-malaman dia tidak dapat ikan. Tapi pada waktu dia Petrus mendengar bahwa itu Yesus, dia udah nggak pikir lagi soal uangnya. Tidak pikir lagi soal ikan yang dia peroleh. Tapi dia terjun ke air dan temui Yesus. Ini adalah menunjukkan bahwa Petrus bukan cinta akan uang. Bapak Ibu sekalian, saya melihat ada perbedaan antara Petrus dan Yudas. Bagaimana Yudas mencintai akan uang. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan menjual Yesus demi uang. Banyak hamba-hamba Tuhan menjual Yesus demi jabatan. Karena itu Bapak Yesus sekalian, bagaimana kita bisa melihat karakter Petrus. Kenapa dia dipilih untuk mengembalakan setiap domba-domba Tuhan. Next berikutnya. Kita lihat apa yang kita lakukan. Gereja, pendeta, dan jemaat. Ada perbedaan karena Petrus dikasih Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari karakter yang namanya Petrus. Dikatakan apa? Yang pertama, sebagai seorang gembala. Tentu dikatakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba ini milik Tuhan, bukan milik seorang gereja. Jemaat adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk digembalakan. Makanya menjadi seorang gembala harus memiliki karakter yang pertama, tidak cinta akan uang.
Petrus tidak cinta akan uang. Dia tidak peduli soal ikannya yang dia dapat semalam-malaman. Tapi dia pengen ketemu Tuhan, melebihi dari segala sesuatu. Ngerti Bapak Ibu sekalian? Lihat, di 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lalu dilihat di 2 Timotius 3 ayat yang kedua dikatakan demikian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Bapak Ibu sekalian, banyak hamba sekarang harusnya manusia. Dia menjadi hamba uang, bukan hamba Tuhan. Oleh karena apa? Mereka membual, mereka menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Lalu apa? Mereka berontak kepada orang tua. Banyak orang yang mengatakan apa? Semuanya karena uang. Tidak tahu berterima kasih, bahkan tidak memperdulikan agama. Menjadi seorang gembala, poin yang pertama, seperti yang kita belajar dari Petrus, tidak cinta akan uang. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, belajar kerendahan hati. Hari-hari ini saya banyak melihat dari viral, teman-teman kirim saya, banyak hamba-hamba Tuhan menggunakan barang-barang yang cukup mahal. Jam tangannya Rolex katanya, pakai Patek Philippe katanya. Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang hamba Tuhan harus belajar untuk rendah hati. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dipertontonkan. Kamu hamba Tuhan, ini uang jemaat yang harus kamu pertanggungjawabkan untuk Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Di Matius 6 ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mungkin banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan. Bukan cuma hamba Tuhan, mungkin anak-anak Tuhan katakan, aku kan anak raja. Kalau anak Tuhan, orang Kristen dibilang anak raja. Saya mau katakan bagaimana kita mau belajar dari yang namanya Yesus. Yesus waktu lahir di dunia, dia tidak pilih tempat yang mewah. Saya mau tanya sekarang, kalau namanya Yesus mau datang ke dunia, bisa nggak dia lahir sebagai anak pangeran? Anak raja di situ, bisa kan? Bisa. Dia mau pilih siapapun bisa, mau suka-suka gua mau lahir di mana. Dia kalau jadi anak raja waktu itu, mungkin dia bilang, wah kalau saya jadi anak raja, pengaruh gua akan lebih besar. Benar nggak? Semua rakyat harus masuk Kristen misalnya. Semua harus menyembah Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Karena dia anak raja waktu itu. Maksudnya raja dalam dunia. Artinya apa? Dengan otoritasnya, dia bisa menyuruh rakyatnya. Tapi apa melihat kerendahan hati Yesus? Dia lahir di seorang yang sangat sederhana. Artinya apa? Kita ikut Tuhan, bukan karena paksaan. Kamu menyembah Yesus, bukan karena ada otoritas. Kamu menyembah Yesus, bukan karena ada aturan yang harus diikuti. Mungkin seringkali kalau ada aturan, orang-orang cenderung untuk, tidak mengikutinya. Benar nggak? Dilarang belok kiri, nekat belok kiri. Dilarang U-turn, nggak ada polisi Pak, kita lewat aja. Nggak ada lampu merah Pak, lampu merah bablas saja. Karena ada aturan yang sering dilanggar. Kenapa? Karena aturan. Lain kalau kita belajar untuk mengasihi Yesus. Mau dilihat orang atau tidak, kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saya ini lihat bagaimana kerendahan hati. Oleh karena mereka seorang Kristen katakan, Pak aku anak raja harus diberkatin. Pakai hal-hal yang mewah, wah anak raja, pakai mobil yang mewah. Ya waktu itu Yesus gak ada Alphard masalahnya ya. Bapak Ibu sekalian kalau sekarang kita melihat bagaimana mereka mentontonkan kemewahan, pakai baju mahal. Saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, ini mau saya Bapak Ibu tolong selami apa yang saya katakan. Ini pekerjaan Tuhan, tapi kamu yang nikmati. Harusnya Tuhan yang nikmati hasilnya. Bapak Ibu sekalian, sebagai hamba Tuhan, harus belajar untuk rendah hati. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sekalipun mencuri kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya, dikatakan Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dan kesombongan adalah awal dari kejatuhan.
Ayo kita anak-anak Tuhan, betul kamu anak raja. Kamu anak Yesus, anak Tuhan. Tapi bukan dipertontonkan dengan kemewahan apa yang kamu miliki. Berkat yang setiap yang kamu dapat, itu semua karena Tuhan. Berikutnya, yang ketiga, menjadi seorang gembala harus memiliki hati seorang hamba. Kalau namanya hamba, dia harus taat. Kalau namanya hamba, harus siap untuk melayani, bukan dilayani. Banyak pendeta-pendeta besar yang mereka sukanya dilayani, tapi mereka tidak berani melayani orang-orang di bawah. Seorang hamba harus memiliki hati yang ketaatan dan setia untuk melayani. Yang keempat adalah hati Bapa. Bapak Ibu lihat di Alkitab, tolong dibuka. 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari mana kenapa Petrus dipilih Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12 saya bacakan demikian bunyinya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anaknya. Telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bisa multimedia tolong dibukakan? Ya, 21 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Ya, saya pengen Bapak Ibu melihat satu persatu ayat ini sangat menarik. Mungkin bisa di Alkitab Bapak Ibu lihat, ya. Yang mungkin buka Alkitab mungkin bisa lihat. Kamu tahu betapa kami seorang bapa, ya. Lihat, kamu tahu betapa kami seorang bapa terhadap anak-anaknya. Makanya seorang hamba Tuhan itu harus memiliki seorang hati bapa, ya. Terhadap anak-anaknya, yaitu kita bilang jemaatnya. Telah menasihati jemaat dan menguatkan hati seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saya selalu dalam grup WA katakan, ayo ibadah, ayo ibadah. Karena saya katakan apa? Saya meminta dengan sangat supaya menguatkan hati setiap kita dan memberikan nasihat. Bagaimana seorang pendeta gembala harus memiliki hati Bapa. Yang kelima, memberi hidup. Kembali ke multimedia, memberi hidup. Seorang hambala harus memberi hidup, bukan mencari hidup. Bapak Ibu sekalian, kita tahu ini adalah pelayanan, bukan suatu bisnis. Tuhan sediakan dan saya percaya Tuhan akan cukupkan. Saya tahu banyak hamba Tuhan yang stres. Kenapa? Biaya semuanya tinggi. Untuk biaya operasional gereja mungkin mereka nggak cukup. Tapi saya percaya Tuhan akan sediakan. Jadi apa? Kita itu memberi hidup. Supaya apa? Supaya nama Tuhan diberkatin. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya jemaat diberkatin. Bukan malah menjadi batu sandungan dari setiap jemaat yang kita gembalakan. Bagaimana seorang gembala berani untuk memberi hidup, bukan cari hidup. Yang keenam, seorang gembala juga belajar untuk memiliki karakter ilahi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melihat karakter orang sebenarnya, saya pernah ingat sekali nasihat dari papa saya almarhum. Dia katakan demikian, Hari, kalau kamu mau melihat seorang itu karakter baik, adalah melalui soal uang yang dia kelola. Kalau orang itu sudah berhubungan soal uang, itu akan terlihat karakter sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, saya melihat pada waktu itu, mungkin banyak orang bilang, iya Pak, itu orang utang sama saya, tapi kok malah galakan dia dari saya. Kenapa? Orang mungkin selama ini kelihatan baik dalam pelayanan, mungkin kelihatan baik dalam tingkah lakunya, tapi begitu masalah uang, tentunya ada sesuatu yang menggoda dia. Memang tidak salah dikatakan dari ayat Alkitab, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bagaimana kita memiliki karakter ilahi, bagaimana kita belajar untuk lebih memperhatikan, bukan untuk minta diperhatikan. Bagaimana kita belajar untuk memberi lebih baik daripada untuk diberi. Belajar untuk takut akan Tuhan. Seperti yang Amsal 8 ayat 13 katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu sekalian, inilah karakter seorang gembala yang Tuhan inginkan. Bagaimana melihat seorang Petrus, dia tidak cinta akan uang.
Dia tahu pada waktu dia tidak berpakaian, dia langsung berpakaian karena dia mau ketemu Tuhan. Dia tahu bahwa dia diminta untuk mengembalakan, bahkan Yesus memintanya sampai 3 kali. Dan hari ini, banyak hamba Tuhan yang gagal paham akan hal ini. Mungkin dikatakan bahwa ibadah cukup 1 kali. Tidak cukup. Ibadah tidak cukup 1 kali. Tidak cukup seminggu sekali. Kita tuh perlu terus connect sama Tuhan. Bukan karena kau membayar perpuluhan lebih sehingga ibadahmu cuma 1 kali seminggu. Bukan kamu harus tidak boleh duduk di kursi, harus duduk di karpet. Bukan itu. Semua harus diperlakukan sama. Bapak Ibu sekalian, ayo kita lihat bagaimana seorang jemaat yang kita layani. Semuanya adalah anak-anak Tuhan. Bukan ada yang first class, ada yang economy class. Semua harus sama. Karena ini murid Tuhan ini. Saya katakan ini adalah domba-dombanya. Domba-domba milik Tuhan yang kita percayakan. Dan dikatakan yang membayar 10%. Kita bukan membayar 10%, kita mengembalikan yang menjadi milik Tuhan. Keselamatan ini gratis, tapi bukan murahan. Karena sudah dibayar di kayu Yesus. Sudah dibayar di salib Yesus. Bahkan dikatakan, kamu sudah dikuduskan oleh karena perpuluhanmu 10%. Saya katakan, itu terlalu murah untuk dinilai 10%. Kamu mau bayar 100% pun, darah Yesus tidak bisa kau bayar. Hanya oleh hidupmu dan nyawamu yang kau bisa bayar. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan hari-hari ini, kita belajar bagaimana melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan, kalau yang bayar 10%, kalau tidak bayar 10%, tidak berlaku darah Yesus. Yang berlaku air untuk mencuci. Tidak begitu. Kita ini sudah dibayar lunas. Sekarang adalah bagian kita untuk melanjutkan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup ini. Hidup ini milik Tuhan. Ingat, saya mau katakan sekali lagi, uangmu tidak bisa menggantikan ibadahmu. Tuhan tidak perlu uangmu. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu harus sampaikan bagaimana. Mungkin kelihatannya agak tegang hari ini. Bapak Ibu tegang semuanya. Tapi saya balik melihat dalam minggu-minggu ini kita menyaksikan sesuatu yang viral. Saya mau bicara dengan apa yang Tuhan mau. Yang kira-kira gereja harus lakukan hari-hari ini. Bukan kita terkontaminasi. Mungkin kita keracunan. Banyak orang mencemooh orang-orang Kristen hari-hari ini. Tapi kita mau belajar bagaimana kebenaran Tuhan yang harus disampaikan. Saya tahu mungkin adanya persaingan gereja. Mungkin karena saya tahu adanya biaya operation yang terlalu banyak. Yang membuat sekarang pada stres. Berbicara pada tempatnya. Dan kita mau belajar bagaimana gereja harus bertindak. Next berikutnya, sebagai tugas gereja. Yang pertama, gereja harus mentoring. Artinya apa? Membimbing jemaat untuk dapat bertemu Tuhan secara otentik. Pembimbingan, pembinaan. Saya tahu setiap jemaat kita tentunya punya kerohanian yang berbeda. Ya, ada jemaat yang baru, mungkin baru bertobat, terima Tuhan. Mungkin ada jemaat yang sudah puluhan tahun ada di gereja. Tapi saya tidak mengatakan orang yang sudah di gereja bertahun-tahun berarti kerohaniannya lebih tinggi, belum tentu. Umur manusia itu selalu bertambah, betul. Tapi kedewasaan adalah suatu pilihan. Bagaimana engkau menjadi dewasa? Yang kedua, bagaimana gereja harus bertindak? Yang kedua adalah memulihkan. Kita lihat, memulihkan hubungan dengan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang kecelakaan, masuk UGD, di rumah sakit, harusnya ditanganin dulu atau suruh bayar dulu? Harusnya ditangani dulu. Tadi pagi ada yang bilang, Pak disuruh bayar dulu, selesaikan administrasi dulu katanya. Itu sebetulnya prosedurnya salah. Yang benar, kalau namanya orang kecelakaan, masuk rumah sakit UGD, beresin dulu. Nggak usah tunggu saudaranya datang bayar dulu. Kadang-kadang kita nggak tahu kan, saudaranya susah dihubungin, dan ini pada masa kritis, mungkin ada golden period yang harus dilakukan. Tangani dulu, sembuhkan dulu. Tapi seringkali orang yang salah, mereka memulihkannya salah. Dan kita tahu, Yesus datang pada umat orang yang berdosa. Buat kita semua, buat orang yang sakit. Bukan masalah soal uang, bukan masalah soal itu.
Tapi bagaimana gereja bisa memulihkan kehidupan itu? Dari kegelapan, dia kembali kepada hadirat Tuhan. Bagaimana proses itu harus dialami? Bagaimana setiap pemulihan harus terjadi dalam setiap anggota gereja? Yang berikutnya adalah gembalakan. Bapak Ibu lihat, saya sekali lagi katakan bahwa domba ini milik Tuhan. Seperti Petrus tadi katakan, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Bahkan Petrus, Yesus katakan sampai 3 kali. 1 Petrus 5 ayat 2, demikian bunyinya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela dan dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini kuncinya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana seorang gembala, seorang pendeta harus bersikap. Gembalakanlah dengan kerelaan hati. Kawanan domba yang ada padamu, seperti Petrus diminta untuk menggembalakannya. Bukan dengan paksaan. Bukan dengan kutukan. Nanti kalau kamu begini loh. Nanti kamu begini. Lalu katakan apa lagi? Tapi dengan sukarela. Artinya apa? Sukarela. Saya tahu banyak sekali perpindahan jemaat. Pindah sana, pindah sini. Kita mau belajar, ini adalah dombanya Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Biar domba itu, jemaat itu harus bertumbuh dalam gereja yang baik. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan. Ini Bapak Ibu sekalian yang banyak yang gagal paham. Mereka perlakukan gereja seperti bisnis. Mencari keuntungan. Memperkaya diri sendiri. Saya katakan ini seperti Yudas Iskariot. Bagaimana dia menjual Yesus karena uang. Hari-hari ini kita harus belajar. Bagaimana sebagai jemaat di tempat ini. Saya mau minta semua dewasa. Bisa membedakan mana yang benar. Membedakan mana yang salah. Tapi dengan apa? Pengabdian diri. Gereja ini bukan gereja dinasti. Saya punya 2 anak. Mereka bukan panggilannya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan saya tidak memaksa. 3 anak. 3 anak. Saya punya 3 anak. Ya, yang ingat orang lain nih. Anak-anak saya yang saya ngomong 2 itu 2 dokter. Ya, 2 dokter. Saya punya 3 anak. Ya, yang satu di Australia. Yang kedua lagi masuk kuliah dokter. Mereka nggak ada panggilan untuk menjadi seorang pendeta. Saya tidak paksakan mereka. Karena gereja bukan dinasti. Gereja adalah tempat untuk melayani. Selama saya hidup, saya akan melayani Tuhan. Dan saya selalu aktifkan anak-anak saya untuk ikut gereja. Tapi bukan mereka menjadi gembala. Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Bukan karena karbitan. Mungkin sebentar kalau saya dipanggil Tuhan, mungkin Bapak Ibu semuanya siap untuk menjadi gembala di tempat ini. Kok senyum nih? Bukan dinasti. This is punya Tuhan kok. Ini gembala jemaat punya Tuhan, bukan punya saya kok. Tapi saya, apa yang Tuhan kasih, saya akan lakukan dengan baik. Karena saya belajar untuk pengabdian. Berapapun yang kau lakukan, uang berapa banyak pun yang kau berikan, tidak bisa menggantikan kasih Kristus. Gembalakan domba dengan pengabdian. Lalu keempat, memuridkan. Tugas gereja adalah memuridkan. Jemaat supaya menjadi dewasa secara rohani, bukan dibedakan. Tentunya kita tahu ada murid baru, ada murid senior, betul? Makanya setiap kali mungkin di gereja katakan, siapa jemaat baru di tempat ini? Ya, Bapak Ibu sekalian, kenapa? Bukan masalah engkau memberi perpuluhan lebih banyak. Bukan masalah 2,5, bukan masalah 10%. Engkau diperlakukan berbeda. Tidak. Semua yang duduk di kursi, tidak ada yang di karpet. Bapak Ibu sekalian, tidak ada istilah sekali lagi. Di gereja ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis kelas. Tidak ada. Semuanya sama di mata Tuhan. Dan harusnya sama di mata gembala. Karena kita semua murid, artinya kamu harus siap lulus. Lulus artinya apa? Belajar untuk diutus. Seperti yang Tuhan katakan apa? Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Gereja harus bisa mengutus
orangnya untuk pergi mengabarkan Injil. Bukan hanya memenuhi bangku gereja. Banyak sekali, ini karena dunia, melihat sukses dan tidaknya orang oleh karena kekayaan mereka. Orang melihat dinilai, ini orang sukses, duitnya banyak Pak, mobilnya banyak. Orang menilai dia sukses. Tapi mungkin kita nggak tahu kehidupan di belakangnya. Apakah dia punya masalah soal kesehatan? Dia punya masalah dengan anak-anaknya. Tapi orang melihat sukses karena uang yang dia miliki. Karena mobil yang dia miliki. Dan hari-hari ini kita banyak melihat gereja yang dibilang sukses karena gerejanya besar. Gereja yang dibilang sukses karena murid jemaatnya banyak. Tapi kita harus melihat bagaimana murid-muridnya, setiap orang harus siap diutus. Gereja bukan lagi harus mengiming-imingi jemaat oleh karena berkat. Yang gereja harus boleh mereka iming-imingin apa ya? Janjikan adalah keselamatan, bukan berkat itu sendiri. Berkat itu adalah follow, mengikuti setiap anak Tuhan, bukan tujuan utama kita beribadah. Ambil pengutusan. Saya katakan demikian. Bukan hanya bertambahnya jumlah jemaat, tapi berapa orang yang sudah diutus keluar untuk memberitakan Injil. Tuhan katakan, pergilah dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Kamu harus ambil bagian, bukan hanya mendengarkan firman saja tiap hari-hari ini, tapi engkau harus siap untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan lagi seperti Petrus yang dulu, yang dia seorang penakut. Tidak berani mengaku dia murid Tuhan. Tapi dia jadi Petrus yang pemberani. Dan anak-anak kita setiap dengar firman Tuhan, sudah saatnya engkau memberitakan firman Tuhan. Bukan hanya pendengar. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Peranan jemaat. Tentu masing-masing kita punya peranannya masing-masing. Saya seorang gembala, gereja punya peranan, dan juga jemaat punya peranan. Next berikutnya. Yang pertama, kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Markus 12 ayat 29 ayat 31 demikian bunyinya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Banyak di viral sana orang-orang katakan, Tuhannya orang Kristen itu 3 katanya. Mereka nggak ada pengertian tentang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi mereka menyebutkan di viral, Allahnya 3. Saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, pegang ayat ini. Di Alkitab sendiri juga katakan, Tuhan kita Esa. Ini perjanjian baru loh. Oh ini kan lama. Enggak, baru. Jadi kalau bilang orangnya Kristen, Allahnya 3. Tidak, di Alkitab pun katakan Esa. Ngerti ya? Supaya kita harus tahu, ini viral-viral lagi terlalu berseliweran di dalam benak kita ini. Kita kadang-kadang nggak tahu bagaimana menjawabnya. Sekali lagi. Dan kedua apa? Kasih lihat Tuhan dengan segenap hatimu. Ini tugas yang utama, perintah yang utama. Dan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini yang ngomong Yesus sendiri. Coba lihat di Alkitab, warnanya merah. Teksnya. Kalau kita ngomong soal hati, kita mengasihi Tuhan bukan karena emosi. Ngasihi Tuhan bukan karena paksaan. Ngasihi Tuhan bukan karena aturan. Atau aku harus ibadah karena aku orang Kristen. Menjadi kewajiban aku harus ibadah. Tapi menjadi orang Kristen karena memiliki hati mengasihi Tuhan. Kalau namanya aturan, orang seringkali melanggar. Tapi kalau kita melakukannya dengan hati, dengan kasih, akan terasa lebih mudah. Akan terasa lebih ringan. Contohnya, saya mencintai istri saya. Tentu akan mudah sekali untuk saya melakukan apa yang dia mau. Dibandingkan orang yang saya jengkel. Betul? Ya, terus jangan jengkel sama bosnya ya. Kalau sama bosnya, wah, lakukan seperti kau lakukan buat Tuhan juga. Kadang-kadang kita susah
Wah, ini Pak Pendeta mintanya begini. Berarti kau nggak mengasihi pendetanya. Kita belajar untuk mengasihi. Artinya kasih. Kedua, dengan jiwamu, rohmu. Kasih Tuhan. Dan dengan akal budimu, kepandaianmu, pintermu. Saya nggak tahu. Kamu punya gelar S3, S4, S Pongpong, S Lilin. Gua nggak tahu. ST katanya. Nggak tahu. Tapi jangan sampai kamu dengan akal budimu, akal pikiranmu. Akhirnya semuanya dihitung dengan logika. Ada mujizat yang bisa terjadi dalam kehidupan kita bergereja, berrohani, berjemaat. Lalu kedua apa? Dengan segenap kekuatan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghasilkan kekuatan kita itu apa? Secara badan. Ini kekuatan kita, melayani Tuhan. Tidak kenal waktu, itu karena kekuatan. Kedua apa? Kekuatan apa? Secara financial, kekuatan kekayaanmu, melayani Tuhan dengan kekayaanmu. Seperti yang kemarin kita bicarakan. Bagaimana Maria Magdalena 2 minggu yang lalu. Maria Magdalena melayani Tuhan dengan kekayaannya. Bagaimana Susana dan banyak perempuan. Dikatakan apa? Di Lukas, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Artinya apa? Bagaimana kekuatan, kekayaan. Mungkin dengan posisimu. Saya percaya anak-anak Tuhan akan diberikan posisi yang baik. Baik dalam perusahaan, mungkin baik dalam dunia sekuler yang lain, atau dalam pemerintahan. Gunakan kekuatanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan malah menjadi batu sandungan. Bapak Ibu sekalian, kita melihat, mungkin banyak melihat orang-orang yang bernama rohani, tapi terjerat narkoba. Namanya Yohanes karena narkoba. Namanya Petrus, pembunuh bayaran. Penembak misterius kok namanya Petrus dulu. Benar ya, singkatannya penembak misterius Petrus. Ya ampun, namanya kok Petrus. Padahal kita tahu orang yang baik. Kita sudah menyandang nama kita, namanya Matius, Markus, terjerat yang lain. Hati-hati. Bagaimana kita menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik melalui hatimu, jiwamu, akal budimu, dan semua kekuatanmu. Lalu next berikutnya. Peranan dari jemaat. Yang pertama, jadi jemaat yang bijaksana. Tentu kau harus belajar bagaimana kau bisa membedakan ajaran yang benar dan yang baik. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang alkitabiah, mana yang tidak. Kuncinya gimana? Baca firman tiap hari. Ikut ibadah yang baik. Supaya kau bisa membedakan mana yang salah. Yang kedua, belajar bijaksana mengelola apa yang Tuhan kasih buat kamu. Termasuk soal uang. Saya mau kasih statement demikian. Gereja pasti bisa hidup tanpa uangmu. Tapi mungkin ada orang yang tidak bisa hidup tanpa uangmu. Bapak Ibu sekalian, kau harus berani memberi. Mungkin untuk orang-orang sekitarnya yang membutuhkan. Mungkin saudaramu yang membutuhkan. Atau siapapun yang membutuhkan. Mungkin orang tuamu. Jangan semuanya karena gereja. Dan engkau melupakan orang-orang yang harusnya memerlukan bantuanmu. Belajarlah untuk bijaksana. Bijaksana apa? Bagaimana kita harus jangan mudah untuk bicara sebelum kita berpikir dengan baik. Bijaksana. Saya tahu bahwa setiap jemaat melalui kedewasaan rohani yang berbeda. Oleh karena itu, tugas gereja bagaimana membuat jemaatnya semakin dewasa. Lalu berikutnya, peranan jemaat peduli terhadap pelayanan. Seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, bagaimana Maria Magdalena, orang yang mencintai Tuhan. Dia adalah orang yang pertama kali ditemui Tuhan pada waktu dia menampakkan dirinya, yaitu di kubur Yesus yang kosong. Kalau kemarin 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu bisa lihat nanti di YouTube-nya, khotbah saya sebelumnya, bagaimana Maria Magdalena kehidupannya. Dia dikatakan Maria Magdalena adalah orang yang disembuhkan dari roh-roh jahat. Dan Maria Magdalena dikatakan bersama dengan Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lainnya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Bapak Ibu sekalian, ayo kita sebagai jemaat juga peduli soal pelayanan. Bukan hanya tugas seorang gembala ataupun para pengerja di sini, tapi setiap jemaat harus ambil bagian di dalamnya. Tentu
Menjadi seorang jemaat yang dewasa, itu adalah tujuan kita. Bapak Ibu sekalian, ayo kita belajar. Ikut ke gereja, engkau bilang, Pak saya sudah Kristen sejak kecil. Pak saya sudah ikut gereja setiap minggu. Pertanyaannya sekali lagi, bukan lamanya kau ikut gereja, tapi bagaimana kedewasaanmu terhadap Tuhan. Belajar menjadi jemaat yang bukan hanya mengambil keuntungan dari gereja, tapi bagaimana bisa mengasihi. Sebagai jemaat, belajar untuk memberi yang pantas. Saya nggak bisa bilang 2,5%, 10%, saya katakan pantas sesuai dengan hatimu. Mungkin kita harus belajar. Bagaimana kita sekarang tahu, Pak, semua harga-harga mahal, saya tahu. Apa-apa naik, Pak. Apa yang saya miliki tidak cukup. Banyak orang katakan, saya bilang, gereja tidak berani menentukan. Kalau 2,5 harus di karpet, kalau yang 10 harus di kursi, bukan begitu. Tapi saya melihat bagaimana kerelaan hati, bagaimana kedewasaan seorang jemaat untuk beria menabur. Kita melihat semuanya harga mahal. Kita kalau ke mall, habis makan aja minimum sudah 50.000. Apalagi kita nonton bioskop berapa sekarang ya? 50.000 ya? 50.000 nontonnya film horor lagi. Ditakut-takutin kok mau. Padahal kita di gereja 1,5 jam, kita diberikan pengharapan. Bukan ketakutan, tapi pengharapan. Tapi kau berani bayar tiket bioskop 50.000, sementara persembahan hanya 5.000, seperti orang tukang parkir. Belajar Bapak Ibu, bagaimana memberi sesuai dengan kerelaan hati. Saya tahu semuanya mahal. Aku belajar Tuhan, siang ini aku puasa, aku beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Relakan beberapa yang kita harus keluarkan untuk nama Tuhan. Seperti di Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, waktu Yesus dicobai, saya harus memberikan kepada Kaisar atau kepada Tuhan. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, saya tahu banyak kita membuang uang karena adalah hal-hal yang duniawi. Tapi bagaimana kita belajar menjadi murid yang dewasa. Berikutnya, pikul salib. Dan tadi saya bilang katakan, kalau pikul salib. Saya mau katakan, menabur adalah suatu hal yang melatih kita untuk menjadi dewasa. Dan untuk tidak cinta akan uang. Soal pikul salib, tentunya banyak orang katakan, mereka nggak berani mengaku sebagai orang Kristen. Mereka nggak berani seperti diperlakukan seperti Yesus. Matius 16 ayat 24 dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya apa? Menjadi saksi Kristus bukan hal yang gampang. Mungkin kau dikucilkan dari keluargamu. Mungkin kau orang Kristen sendiri di antara yang lain. Mungkin dulunya kalau kau bisa ke tempat malam, sekarang tidak bisa lagi. Mungkin teman-temanmu berubah. Teman-temanmu berbeda dari yang lama. Bapak Ibu sekalian, mungkin kau merasa apa? Saya tidak berani Pak, saya takut dikucilkan, saya diasingkan. Itu belajar untuk pikul salib, karena engkau menjadi anak-anak benar. Kalau dulunya masih kehidupan malam, hari ini tidak. Kalau dulunya masih suka berjudi, suka minum, hari ini tidak. Kalau dulunya suka ngerokok, sekarang tidak. Itu pikul salib. Kenapa? Menahan hawa nafsu. Tidak gampang, tidak gampang. Salah sendiri kamu jadi orang Kristen. Tidak gampang ikut Tuhan. Bukan kamu dibayar selesai dan itu ibadahmu bisa berkurang. Tidak. Saya percaya orang yang menabur lebih, ibadahnya lebih. Belajar untuk pikul salib, tidak mudah ikut Tuhan. Bapak Ibu sekalian kita belajar. Bagaimana kita harus membayar apa yang, mengembalikan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah membayar lunas di kayu salib. Dan nanti tanggal 9 kita akan merayakan yang namanya apa? Kenaikan Yesus ke surga. Dalam masa ini adalah masa 40 hari. 40 hari kok, 40 tahun itu Israel ya. 40 hari. Bagaimana Yesus menampakkan diri sebelum keluar. Dan ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari dari setiap peristiwa. Yang berikutnya, ibadah yang sungguh-sungguh sebagai seorang jemaat.
Sekali lagi saya katakan, menabur banyak bukan berarti menggantikan ibadahmu. Ada yang katakan, kamu ibadah seminggu sekali karena kamu bayar 10%. No, you mau bayar 100% pun kamu harus tetap ibadah. Bukan hanya 10%. Kalau harusnya hidupmu yang harus dibayar. Tapi kau sudah dibayar lunas di kayu salib. Dan sekarang bagian kita untuk melakukan. Kalau hitung-hitungan matematika seperti itu, 10% seminggu sekali. Kalau 20%, 2 minggu sekali. 30%? Tidak bisa begitu. Ya Bapak Ibu sekalian, bukan kita berarti menabur banyak, berarti kita lebih mudah. Menabur banyak, berarti perlu berkorban banyak. Orang yang lebih banyak malah lebih biasanya menabur banyak. Ingat, saya katakan demikian. Ingat, seberapa besar yang engkau sudah kerjakan, tidak akan dapat membayar kasih Kristus. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya melayani Tuhan? Karena apa yang pun yang saya kerjakan, tidak bisa membayar kasih Kristus. Saya tidak pernah bisa selesai membayarkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Bukan karena 10%, terus saya disucikan, bukan. Karena Yesus sudah mensucikan lebih dahulu, dan itu gratis dibayar di kayu salib. Perihal menabur adalah sesuai dengan kerelaan hati, sesuai dengan kerohanian kamu. Semakin kita menjadi dewasa, tentunya kau bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, bukan karena cinta akan uang. Melayani Tuhan harus sungguh-sungguh. Doakan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Saya tahu iblis hari-hari ini bekerjanya semakin masif. Bukan lagi jemaat yang diserang, tapi para pemimpin rohani yang diserang. Iblis sadar, kalau pemimpin rohani jatuh, seluruh congregation akan jatuh. Bahkan jemaatnya akan bubar. Kita harus hati-hati bagaimana kita doakan pemimpin-pemimpin rohani, supaya mereka terus hidup takut akan Tuhan. Kembali kepada tracknya, bagaimana hidup mereka sesuai dengan panggilan mula-mula. Yang dikatakan apa? Kembali kepada cinta mula-mula. Penutup, lihat. Next. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita selesaikan amanat agung ini bersama-sama. Ada unity di antara kita. Jangan lagi gereja dipecah-pecahkan, tapi ada unity. Saya boleh katakan, jangan ada dusta di antara kita. Ayo kita layani Tuhan. Kamu sudah dipanggil, harganya sudah lunas dibayar. Dan sekarang ini apa yang kita lakukan? Membalas kebaikan Tuhan. Menjadi jemaat yang peduli. Bukan menjadi jemaat lagi yang cuek. Kita harus menjadi terus dewasa. Kau sudah ibadah, kau sudah bilang, oh aku orang Kristen. Aku sudah ibadah bertahun-tahun. Tapi bagaimana engkau harus diperlengkapi? Saya tahu ini adalah gereja yang kecil. Gereja kecil, kita harus punya komunitas yang kuat. Menopang satu sama lain. Dan kita melihat bagaimana setiap pelayanan Tuhan kasih, kita lakukan dengan sepenuh hati. Aku pengen nyanyi lagu itu. Silakan. Melayani. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi
kami. Taruhlah orang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini Tuhan. Sekali lagi kami mengingatkan kembali bagaimana kami menjadi seorang Kristen yang baik. Bagaimana setiap jemaat yang bertanggung jawab. Dan hamba juga seorang gembala yang bagaimana menjadi panggilan hamba sebagai sejak awal. Berkati gereja ini Tuhan. Kau cukupkan segala kebutuhannya. Kami percaya Tuhan pasti sediakan. Berkati setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan. Biar menjadi mereka jemaat yang dewasa. Dewasa secara rohani, dewasa bagaimana pengenalan akan Yesus, dan mereka memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan seluruh pengembalaan di tempat ini, di gereja ini, hanya di dalam satu pimpinan, yaitu Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya ingin melihat wajah-wajah jemaat Tuhan yang diberkati, boleh lambaikan tangannya. Luar biasa. Saya ingin bertanya, apakah di sini ada jemaat yang pertama kali hadir di tempat ini? Oh ada, boleh hamba Tuhan, orang-orang di sekitarnya boleh kita mengucapkan salam, selamat datang Kak. Kalau misalnya belum ada tempat yang tetap untuk beribadah, boleh datang di tempat ini. Kami ada ibadah setiap jam 8 dan jam 10 di tempat ini. Selamat datang. Ada lagi? Satu orang saja? Puji nama Tuhan. Baik jemaat yang terkasih, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan diakonia sebagai jemaat yang mau bekerja jadi instrumen Tuhan. Kita mau memberkati sesama kita yang membutuhkan di tempat ini. Mari saya undang untuk saudara-saudara masuk ke dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat cinta kasih-Mu Bapa. Sebentar kami ingin memberikan persembahan yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan yang terkumpul di tempat ini Tuhan. Kau memberkati setiap orang yang menabur di tempat ini Bapa. Biarlah kami boleh menjadi jemaat yang dipakai untuk mempedulikan satu sama lain Tuhan. Biar kami boleh memperluas kerajaan-Mu lewat persembahan kami Bapa. Kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kau memberkati setiap hati yang Engkau bukakan dan setiap tangan yang memberi tempat ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Bapak Ibu yang sudah memberi boleh segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan gereja sepekan. Dipersilahkan kepada hambanya untuk maju ke depan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita mau perhatikan kegiatan kita seminggu ke depan. Pada hari Minggu kita ibadah raya 2 kali,
yaitu jam 8 dan jam 10. Dan ibadah tersebut juga disertai dengan ibadah sekolah minggu. Jadi buat bapak dan ibu yang punya anak kecil jangan khawatir ibadahnya terganggu, karena kita ibadah di sini, anak-anak sekolah minggu ibadah di ruang sebelah di jam yang sama. Kemudian nanti siang jam 12.30 untuk anak-anak muda, anak-anak yang berjiwa muda bisa datang ke ibadah youth jam 12.30 supaya mereka punya komunitas. Jangan salah gaul, firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita mesti punya komunitas. Puji Tuhan, ini juga ada komunitas UMAS yang usianya seperti saya dan di atasnya. Mari kita hadir di hari Rabu jam 10 pagi supaya kita juga bisa sharing di antara kita. Cool, Community of Love. Ini adalah komunitas di ukuran kecil ya, 15 sampai 20 orang. Mari Bapak Ibu yang hadir bisa di hari Kamis dan hari Jumat jam 19. Kita bisa sharingkan apa saja di tempat ini. Terima kasih. Begitu juga di hari Jumat jam 9, jam 19 itu di unit ada saat teduh untuk youth. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Di hari libur Bapak Ibu yang libur tempat kerjanya, mari kita ibadah saat teduh setiap hari Sabtu. Bagi Bapak Ibu yang ingin pegang KKJ, maka dapat menghubungi pengerja di nomor telepon tersebut di atas. Pelayanan baptisan air juga dipersilahkan untuk menghubungi pengerja tersebut. Bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan dan membutuhkan doa dan konseling, di belakang ada kartu yang bisa diisi dan kami hamba-hamba Tuhan pasti akan mendoakan Bapak Ibu. Di sosial media untuk mengetahui kegiatan kita hari-hari, baik di GBI, ibadah raya, di youth maupun di sekolah minggu, silahkan buka tersebut. Oke, baik, terima kasih. Puji Tuhan, kita undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kita mengucap syukur, kami mengucap syukur karena Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik buat kami. Engkau sudah hadir di dalam setiap perjamuan kami hari ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan, kami boleh sehidangan dengan Engkau. Kami boleh menikmati betapa baiknya Tuhan buat setiap kami. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk Pak Hari Tuhan, gembala kami di tempat ini, yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Mari berkati Pak Hari berlimpah-limpah, berkati kesehatannya, keluarganya, anak istri Tuhan berkati, pekerjaannya, bisnisnya Tuhan berkati, sehingga Tuhan di dalam Engkau Tuhan banyak jiwa dimenangkan melalui hamba-Mu ini. Begitu juga kami mau berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko beserta stafnya semuanya Tuhan, gembala rayon kami Pak Kiki dengan seluruh stafnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati dengan visi-visi yang baru, supaya di dalam penggembalaan Pak Niko Tuhan, kami boleh diarahkan makin hari makin mengerti akan rencana Tuhan buat setiap kami. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, jajaran menteri, sampai aparat terendah RT RW di sekitar lingkungan kami Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka satu persatu tanpa terkecuali. Beri roh takut akan Tuhan, supaya di tengah-tengah kepemimpinan mereka Tuhan, kami boleh leluasa untuk menghampiri hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga serahkan seluruh pengerja Tuhan, WL, singer, imam musik, aser, guru-guru sekolah minggu kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melawati mereka satu persatu, memberkati mereka satu persatu. Tuhan, kami juga tak lupa serahkan jemaat yang hari ini hadir Tuhan, maupun yang menjadi pirsawan YouTube kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melawati satu-satu Tuhan, yang hadir dengan kelemahan tubuhnya, yang sakit, mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan, mari Tuhan Engkau berikan kelegaan pagi ini, sehingga di saat kami pulang dari ibadah kami tidak sama dengan di saat kami datang tadi. Kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan karena di dalam nama Tuhan.
terima kasih Tuhan. Kami mau pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat melalui gembala kami Pak Hari. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu maupun keluargamu, dan senantiasa Yesus akan menjaga engkau dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.